Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya Kak Usmut, Ustadz Imut. Oke teman-teman, tadi pagi Kak Usmut upload video pendek tentang menganjurkan untuk memberi hadiah di hari kasih sayang. Wah, ada yang komentar menanyakan bagaimana menurut Kak Usmut tentang hari Valentine ini. Oke, itu akan kita bahas di video Si Semut Sinau Sesarengan Kak Usmut. Oke teman-teman, Si Semut Sinau Sesarengan Kak Usmut. Di video ini kita akan membahas tentang hari Valentine atau yang katanya hari kasih sayang. Sebenarnya hari kasih sayang ini, Valentine ini sudah banyak sekali dibahas oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, yang mana kebanyakan mayoritas mengatakan tidak boleh, dihindari, ditinggalkan, diganti. Tapi kok Kak Usmut malah menyarankan untuk memberi hadiah kepada orang-orang yang kita sayang di hari itu. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, sebelumnya akan kita bahas mengapa ulama kita melarang. Yang pertama, melihat dari sisi sejarah. Karena sejarah ini ada banyak versi yang mana kita tidak boleh mengikutinya karena sejarahnya ini. Nah, dan kemarin juga Kak Usmut sempat ngobrol-ngobrol dengan pakarnya sejarah di Jogja. Beliau ini kalau mencari tentang sejarah, wah, diulik sedetail-detail mungkin. Dan kami kemarin membahas tentang sejarah 14 Februari. Dan Kak Usmut yakin kalian tidak akan tahu. Dan kalian belum tahu pasti dengan sejarah ini. Besok insya Allah Kak Usmut akan upload tentang sejarah 14 Februari. Silahkan tonton. Dan kalian akan kaget kalau tahu sejarahnya seperti apa. Oke, karena sejarahnya itu, menurut ulama-ulama kita jadi tidak boleh, karena di situ ada ritual, ada perayaan tertentu oleh suatu kaum, ritualnya, adatnya dan sebagainya, sehingga kita tidak boleh mengikuti dan kita diharamkan. Oke, dari sudut pandang kedua, dari efek pelaksanaan atau cara merayakannya. Nah, ketika kita lihat di Indonesia, ya di Jogja saja lah. Karena kalau di Jogja ini punya banyak teman yang punya hotel, punya banyak teman yang punya penginapan dan sebagainya. Di hari 14 Februari ini dampaknya itu kebanyakan melenceng, larinya ke perzinahan atau seks bebas. Yang punya hotel rata-rata penuh semua, penginapan penuh semua di malam hari Valentine ini atau di hari Valentine-nya. Dan yang menginap di situ kebanyakan bukan pasangan halal. Jadi masih pacaran, ada yang masih sangat anak kecil bahkan. Kemarin juga sempat viral anak SMP mengajak pacarnya liburan ke Bali, menginap di hotel. Pasal juga bingung nih, izin ke orang tua gimana ya? Ya itulah tugas orang tua, jagalah anaknya sebaik-baik mungkin. Oke, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Nah, jadi melihat dari dampak dan efeknya itu, kebanyakan ulama mengharamkan dan tidak boleh merayakan hari Valentine di 14 Februari besok. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Kak Usmut malah menyarankan untuk memberi hadiah di hari tersebut? Nah, sebenarnya Kak Usmut punya sudut pandang lain, yang mana Kak Usmut melihat 2-3 tahun kemarin itu banyak video-video beredar tentang 14 Februari yang mana mereka itu memanfaatkan momen ini untuk memberi hadiah kepada istrinya, memberi hadiah kepada suaminya, memberi hadiah kepada orang tua, memberi hadiah kepada anak, memberi hadiah kepada guru. Jadi cuma memanfaatkan momen 14 Februari atau hari kasih sayang itu untuk memberi hadiah. Nah, kalau dilihat dari hukum dasarnya, kalau cuma sekedar memberi hadiah
Itu sebenarnya ajaran Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, maka akan tumbuh rasa-rasa cinta di antara kalian. Nah, jadi di video itu Kak Usmut juga mengatakan, berilah hadiah kepada orang yang tepat dan sesuai syariat. Nah, jadi Kak Usmut itu menyarankan untuk memberi hadiah kepada orang-orang terdekat kita, entah itu pasangan, suami istri, anak, orang tua, guru, dan sebagainya. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang perlu kita gali. Kenapa kita harus mencari momen untuk memberi hadiah? Secara psikologi manusia, untuk memberi hadiah kepada orang terdekat itu memang butuh momen. Pernah juga yang mengatakan, wah Kak Usmut, kalau mau ngasih hadiah nggak perlu nunggu 14 Februari. Ya benar, Kak Usmut mengiyakan. Tidak perlu nunggu momen-momen hari kasih sayang untuk berbagi hadiah, untuk meningkatkan rasa kasih sayang. Kak Usmut setuju, karena perintahnya itu setiap hari kita dianjurkan memperbanyak ngasih hadiah, memperbanyak meningkatkan kasih sayang tiap hari. Tapi kembali lagi, psikologi manusia memang harus perlu momen. Ya, Kak Usmut menanyakan kepada orang yang mengatakan tidak perlu nunggu momen. Kak Usmut tanya, kapan dia terakhir ngasih hadiah kepada istrinya? Tahu jawabannya apa? Ketika nikah. Itu paling parah. Jadi cuma pas nikah dia ngasih hadiah, setelah itu nggak pernah ngasih hadiah lagi. Nah, karena kalau tidak ada momen ngasih hadiah itu sepertinya secara psikologi juga agak aneh. Tiba-tiba suami ngasih hadiah ke istri, wah ada apa ini? Oh, malah dicurigai malah. Begitu juga ngasih ke orang tua, tiba-tiba ngasih hadiah kepada guru. Yang paling aneh ke pasangan sebenarnya, kok tiba-tiba ngasih hadiah. Bahkan di seminar-seminar banyak eksperimen yang untuk ngirim pesan kepada pasangan. Kak Usmut juga ketika ngisi acara parenting, Kak Usmut juga beberapa kali melakukan eksperimen ini. Ambil HP kalian, kita kirim pesan WA kepada pasangan. Tulis 3 kata, I love you atau aku cinta kamu. Tulis dan kirim. Yakin 90% responnya akan aneh, negatif. Bahkan ada yang curiga, wah ini tumben, ada angin apa? Wah ini jangan-jangan salah kirim ini. Mau ngirim ke selingkuhan malah kirim ke macam-macam, padahal cuma mengirim 3 kata itu. Apalagi tentang hadiah. Jadi secara psikologi memang butuh momen. Nah, ketika kita tidak mampu menciptakan momen itu, maka kita manfaatkanlah momen-momen yang ada. Contohnya ketika ada hari kasih sayang. Ada juga yang menjawab, kapan terakhir kali memberi hadiah? Ya jawabannya sama, ulang tahun pernikahan. Nah, ini juga momen kan, ulang tahun pernikahan ya momen. Ketika ulang tahun pasangan, nah ini juga momen. Yang paling bagus yang tiap bulan. Nah ini paling bagus. Momennya apa? Pas gajian. Oh, tiap gajian kasih hadiah, tiap gajian kasih hadiah. Itu luar biasa. Nah, sekali lagi, selama tidak bisa menciptakan momen sendiri, maka manfaatkanlah momen-momen yang ada untuk memberikan hadiah. Itulah maksud Kak Usmut di video itu. Jadi, dan ingat catatannya, berilah hadiah kepada orang yang tepat dan sesuai syariat. Di sini kita sama-sama belajar ya. Ini menurut sudut pandang Kak Usmut. Kalau teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa tetap sinau, tetap belajar, tingkatkan ilmu kita, tingkatkan wawasan kita, dan ingat ketika ada perbedaan pendapat, kita selama masih ada sama-sama bagusnya, kita jangan saling menyalahkan dan saling menghargai pendapat tersebut. Oke teman-teman, saya Kak Usmut, Ustadz Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.